قل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Bapak Ibu-ibu, para jamaah sekalian, Qanifiddin wa qadfillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita telah bahas terakhir pembahasan apa? Maulid Nabi. Tadi paling ada yang senyum-senyum ya. Aduh, ternyata dulu seperti ini. Mungkin dapat hidayah. Baik, sekarang bahasan ke-41. Setelah kita melihat peringatan Maulid Nabi tadi, mungkin kan nanti ada yang ingin menyanggakan ini cinta Nabi. Maka pembahasan selanjutnya di bahasan ke-41 di sesi ketiga ini kita bahas cara mencintai Allah dan Rasul. Cara mencintai Allah dan Rasul. Baik, 184 halaman 184. Monggo dibaca. Cara mencintai Allah dan Rasul. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW sudah dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Allah berfirman, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Baik, kita lihat. Namun sebelumnya, untuk ibu-ibu di bawah yang mau mengikuti pengajian di Pelayan dengan kajian Muslimah Gunung Kidul, silakan daftarkan, ada kertas di situ yang di bawah, biar nanti untuk persiapan kendaraan menuju ke sana. Nanti pengajiannya jam ba'da asar sampai jam 4:30. Baik. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian benar-benar cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kesalahan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu Ghafurur Rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di sini ayat ini menunjukkan pembuktian siapa yang mencintai Allah, tandanya adalah dia mencintai Nabi dengan mengikutinya. Tanda cinta Allah adalah dengan ittiba, mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak disebut mencintai Allah. Standarnya apa? Ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lagi lihat hadis berikutnya, nomor 2. 2. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan segenap manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ayat di atas menjelaskan bahwa wujud kecintaan seorang kepada Allah adalah dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menjalankan apa-apa yang beliau perintahkan dan menjauhi segala apa yang beliau larang, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau di dalam hadis-hadis sahih. Kecintaan itu tidak bisa diwujudkan hanya dengan banyak bicara tanpa mengamalkan petunjuk, perintah-perintah, dan mencontoh perilaku beliau. Adapun hadis sahih di atas mengandung pengertian bahwa tidak akan sempurna iman seorang muslim sebelum dia mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan hingga melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Tanda cinta seseorang kepada Rasulullah SAW
akan nampak ketika terjadi pertentangan antara perintah dan larangan beliau dengan hawa nafsunya, keinginan sang istri, anak-anak, serta manusia di sekitarnya. Jika dia benar-benar mencintai Rasulullah SAW, maka dia akan mendahulukan perintah-perintah beliau daripada kehendak hawa nafsunya, keinginan keluarga atau orang-orang di sekelilingnya. Tetapi jika kecintaan dia hanyalah dusta saja, maka dia pun akan lebih suka mendurhakai Allah dan Rasulnya dengan menurutkan setan dan hawa nafsunya. Lihat, la yu'minu ahadukum, kata Nabi SAW, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Salah seorang di antara kalian imannya tidaklah sempurna sampai ia mencintai Nabi SAW. Itu aku lebih ia cintai, berarti dia mencintai Nabi. Itu mengalahkan kecintaannya pada orang tuanya, mengalahkan kecintaannya kepada anak-anaknya, mengalahkan kecintaannya pada manusia seluruhnya. Misalnya, istrinya lihat suaminya jenggotan, gak senang. Aduh mas, kamu kok jenggotan kayak gitu, dipotong aja jenggotmu. Kalau dia perturutkan ya keinginan istrinya, itu namanya dia mendahulukan cinta istri dibandingkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada nggak suami kayak begini? Ada, banyak. Sudah. Berarti suami takut Istri. apa nama ikatannya ini? Isti. Ikatan suami takut Istri. Siapa juga bilang kamu ikut? Tandanya gampang sekali. Ini ada perintah, kok dia lebih turut yang keinginan manusia dibandingkan keinginan Allah dan Rasulnya. Contohnya seperti tadi, simple. Contoh, dia lebih dahulukan dunianya, masuk kerja, ya, disuruh apa biasanya syarat-syaratnya ini? Suruh apa? Ada cukur jenggot juga? Ada? Banyak. Oh, celananya nggak boleh tinggi-tinggi gitu. Diturunkan, gitu ada? Ada syaratnya kayak gitu? Kalau dia dahulukan itu padahal sudah mengerti aturan-aturan dalam agama ini, berarti dia mendahulukan cinta pada dunia dibandingkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Sama dia punya pekerjaan, pekerjaannya itu malah mempersulit untuk sholat, termasuk sholat jamaah atau 5 waktu. Ya, ada kepentingan-kepentingan khusus atau pekerjaannya ini sampai disuruh nggak boleh itu tinggalkan tadi, sampai keluar dari waktunya. Nggak boleh juga pergi ke masjid, nggak boleh macam-macam. Mengikuti keinginannya dalam pekerjaan tadi itu sama saja mendahulukan dunia daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang lihat lagi yang ketiga. 3. Jika kita bertanya kepada seorang muslim, apakah Anda mencintai Rasulullah SAW? Tentu dia akan menjawab, betul, dan jiwa ragaku menjadi taruhannya. Akan tetapi, jika selanjutnya kita tanyakan kepadanya, mengapa Anda mencukur jenggot dan melanggar larangan beliau dalam masalah ini dan masalah itu, dan Anda tidak meneladani perilaku dan ketauhidan beliau, dia akan menjawab, kecintaan itu letaknya di dalam hati. Alhamdulillah, hatiku baik. Kalau dia menjawab begitu, maka kita katakan saja kepadanya, jika hati Anda baik, maka akan nampak dalam perbuatan lahir Anda. Karena lihat, jika hati Anda baik, ya itu di garis bawah itu. Jika hati Anda baik, maka tentu akan nampakkan pada lahiriah. Jadi nggak boleh cuma jawab, wah hatiku kan sudah baik. Kamu kan nggak tahu isi hatiku kayak bagaimana. Saya kan nggak perlu tampakkan saya cinta pada Allah dan Rasulnya, iya kan? Namun ini kata beliau, lihat, jika hati Anda baik maka akan ditampakkan dalam perbuatan lahiriah. Lahiriahnya juga akan ditampakkan baik pula. Maka batinnya bagus, berarti lahiriahnya juga harus nampakkan bagusnya dengan manut pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat hadisnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh seseorang terdapat sekerat daging. Bila sekerat daging tadi baik, maka akan baiklah seluruh perilaku anggota tubuh lainnya.
Namun, bila ternyata jelek, maka akan jelek pula lah seluruh perilaku anggota tubuh lainnya. Ketahuilah bahwa sekerat daging tadi adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya memang berawalnya dari hati, namun amalan lahiriah juga disebut di sini hati baik, maka lahiriahnya juga ikut baik. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah di dalam tubuh seorang terdapat sekerat daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Jika hatinya baik maka badannya juga ikut baik. Berarti dituntut bukan baik hati saja, baiknya anggota badan juga, lahiriah juga. Berarti dituntut bukan hanya ngurus batin, namun lahiriah juga. Kalau orang sufi itu ngurus batinnya saja. Ya, lahiriahnya rusak nggak apa-apa. Sufi itu keyakinannya kayak gitu. Kamu bambuk nggak apa-apa, yang penting hatimu baik. Paham ini akidah orang sufi ini? Yang penting hati. Kamu selingkuh, zina nggak masalah. Yang penting apa? Baik hatinya. Itu standar mereka itu kayak gitu orang sufi. Rusak luar nggak mikir itu. Paling nanti jawabannya sama dengan ini. Maka Syekh Muhammad bin Jamil Zaini juga lagi menyinggung itu sebenarnya. Karena orang sufi yakini seperti itu. Sufi itu prioritaskan manajemen hati saja. Lahiriah nggak diurus. Lahiriah itu kurang mereka. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ngurus hati, manajemen hati ada, lahiriah juga ada. Nah, lalu lihat beliau cerita di bawahnya. Suatu kali penulis bertandang ke salah seorang dokter muslim. Penulis melihat banyak gambar orang laki-laki dan perempuan terpampang di dinding. Lalu penulis pun mengingatkannya dengan menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang melarang seseorang memajang gambar. Tetapi dia menolaknya dengan mengatakan, mereka itu hanya kawan-kawan saya di universitas kok. Padahal sebagian besar dari mereka yang ada dalam gambar tersebut adalah orang-orang kafir. Lebih-lebih para wanitanya yang menampakkan rambut dan perhiasannya itu rata-rata adalah orang-orang komunis. Dan si dokter tadi pun mencukur jenggotnya. Penulis kemudian menasihatinya, akan tetapi dia malah berbangga dengan perbuatan dosanya itu seraya mengatakan kalau sampai mati pun dia akan tetap mencukur jenggotnya. Anehnya, dokter yang melanggar ajaran Rasulullah SAW semacam itu mengaku mencintai beliau. Kepada penulis dia mengatakan, wahai Rasulullah SAW, saya berada dalam perlindunganmu. Dalam hati penulis berkata, engkau telah mendurhakai perintah beliau. Bagaimana mungkin engkau masuk dalam perlindungan beliau? Apakah Rasulullah SAW akan sudi dengan perbuatan syirikmu itu? Karena sesungguhnya kita dan Rasulullah SAW sendiri berada dalam perlindungan Allah semata. Nah lihat, dia meminta perlindungan pada Rasul. Padahal kalau kita itu sendiri minta perlindungan pada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku minta perlindungan kepada Rabb manusia. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku minta perlindungan pada Rabb yang menguasai waktu subuh. Minta perlindungannya pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Minta perlindungannya pada Allah. Nah, maka di sini beliau heran dengan ini. Dia katakan cinta Rasul malah meminta perlindungan kepada selain Allah, syiriknya di situ. Tambah lagi tadi apa? Majang Gambar. Apa tadi? Gambar, foto. Apa ini mudorotnya ini? Kok sampai dia singgung kayak begitu? Mudorotnya apa? Malaikat rahmat tidak mau masuk. Kan untuk kenang-kenangan. Kan biar saya ingat teman-teman saya dulu. Kenapa nggak boleh? Malaikat rahmat tidak mau masuk. Ah, malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang memajang gambar, sebagaimana Jibril dulu cerita nggak mau masuk rumah. Ya, ada dua sebab. Malaikat dia katakan saya dan malaikat itu tidak mau masuk rumah karena ada dua sebab, dipajangnya gambar dan anjing. Dipajangnya di sini. Kalau di medsos nggak masuk, karena medsos bukan panjang. Karena tutup langsung kan? Tutup. Album dipajang nggak? Enggak. Oh, kecuali albumnya dipajang, taruh di ruang tamunya gitu dipajang. Album nggak dipajang kan? Nggak masuk berarti di sini. Apalagi foto wisuda taruh di
ruang tamu. Nggak boleh. Ya nggak mau masuk. Hah? Sama. Foto lagi jomblo dipasang di ruang tamu. Atau di kamar kos-kosan. Untuk apa juga nggak laku-laku kamu. Istri yang masuk gitu. Istri juga nggak mau masuk ya, belum nikah ini emang jomblo kamu. Iya kan? Nggak mau masuk. Nah tadi dia kritiknya di situ, dikritiknya lagi di sini oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu karena dalam foto itu campur ikhtilat, laki-laki perempuan, selfie bareng, bukan selfie ya, foto bareng, foto Islami kan, gitu kan? Iya foto Islami gitu. Nggak ada. Nggak ada foto Islami. Saya cuma teman aja kok sama dia kok. Dia pakai jilbab juga lebar sama dengan ini wanita nutup aurat. Kita cuma foto aja kok, nggak pacaran. Pacarannya juga pacaran Islami. Oh pacaran syar'i. Kaedahnya satu. Apa kaedahnya? Harus pakai kaedah dong. Nikah dulu ya berarti istri, ini kan pacaran. Nggak usah buat aturan-aturan baru lah dalam hal ini. Ini tuh disinggung lagi di sini ikhtilat. Ikhtilatnya dalam foto. Berarti kalau punya foto dengan teman-teman lama baiknya gimana? Dibakar. Cewek ini. Ini loh cewek, ada cewek. Simpan di album lagi ya Allah. Aduh, astagfirullah, terus dodo. Orang disimpan. Banyak ku cari, dikumpulkan, dibakar. Biar nggak lagi ingat mantan-mantannya dulu. Eman. Iki hijrah tenanan apa ora iki? Jangan separuh-separuh. Iman-iman. Cantik-cantik, ayu-ayu. Iya. Allah. Hijrahnya iki separuh-separuh. Kalau saya itu langsung bakar semuanya. Bakar. Bakarin aja itu. Saya bantuin lah ya. Kena lagi ya. Malah nggak singgung tadi di sini loh. Ini kan tadi fotonya apa itu? Teman satu universitas. Aduh, banyak dulu itu. Apalagi mantan-mantannya. Iya, nggak boleh. Ya Mas ya, bakar ya, bakar. Kenapa disuruh bakar coba? Kenapa nggak disuruh simpan dalam album? Biar nggak diingat-ingat terus, maksiat itu nggak diingat-ingat terus. Kan syarat bertobat itu apa? 3 kan utama. Yeah. 1 menyesal, 2 kembali taat, 3 bertekad tidak mau ulangi lagi, 3 tidak dia terpenuhi. Karena apa? Ingat-ingat lagi. Waduh, mantanku sekarang ini sudah jadi mantan apa belum ya? Maksudnya mantan istri orang apa belum ya? Siapa tahu saya punya peluang. Iya kan? Iya. Yeah. Ingat lagi masalah. Udah, biar hijrahnya itu enggak separuh-separuh. Kalau simbah-simbah apa itu fotonya kalau begitu? Orang no. Apa Mbah fotomu? Sapi. Hah? Sama sapi, makhluk hidup sapi. Foto kali sapi itu orang payu. Arak di foto ya. Bukan ini kok. Biasa. Terus nomor 4. 4. Wujud kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah bukan dengan mengadakan peringatan, membuat dekorasi yang bagus, menandungkan syair-syair pujian yang tidak sunyi dari kesyirikan, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada sama sekali dasarnya di dalam agama. Kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak lain diwujudkan dengan mengikuti petunjuknya, berpegang teguh dengan hadis-hadis beliau, serta dengan melaksanakan ajaran-ajarannya. Sungguh alangkah indahnya perkataan seorang penyair dalam mengungkapkan hal ini. Jika kecintaanmu itu sejati,
niscaya engkau akan menaati beliau. Karena biasanya seseorang yang mencintai, dia akan selalu taat kepada orang yang dicintainya. Ya, lihat wujud kecintaan pada Rasul, lihat di garis bawahi. Bukan dengan peringatan Maulid Nabi. Bukan juga buat dekorasi-dekorasi yang bagus. Mencintai Nabi juga termasuk, bukan saya cinta Nabi pasang itu figura Muhammad. Nggak cukup. Mau pasang namun ora sholat, tinggalkan tuntunan, itu sama saja. Dia pasang besar-besar itu dalam rumah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya tanya tuntunan juga nggak paham, melanggar tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringnya ya lakukan perbuatan bid'ah, macam-macam. Bukan ini hasanah. Bid'ah syariah gitu. Ini kan hasanah. Masalah buat lo. Ada. Bukan ada kayak gitu. Siapa yang bilang hasanah coba? Apa Nabi bilang hasanah? Enggak. Nabi enggak bilang hasanah. Nabi cuma katakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu Sesat. Sesat tempatnya di mana? Neraka, finar. Ya wes berarti. Apa ada neraka yang ringan gitu untuk hasanahnya itu tadi? Nggak ada. Dolalah. Ada. Ya sudahlah, sudah bid'ah hasanah sudah. Iya tempatnya neraka. Ada neraka yang ringan. Untuk bid'ah hasanah ada? Itu kalau mau kayak gitu, kalau mau ngel-ngelan itu loh. Ya. Sudahlah bagi kalau gitu neraka ada dua macam kalau gitu, untuk bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Berani bilang kayak gitu. Enggak berani lagi kan dia bagi. Malah hadisnya satu itu loh. Setiap bid'ah itu sesat. Tempat sesat itu di mana? Neraka. Neraka. Nah, coba kalau hasanah coba. Mau taruh di neraka mana? Neraka sakor. Sama saja kan? Neraka syar'i. Nggak bisa selamat itu. Pembagian ini nggak bisa selamat. Dulu para ulama bagi seperti ini punya tujuan tertentu. Ya taruhlah bagi itu diperkenankanlah bagi seperti tadi. Sekarang menurut kamu yang masuk hasanah itu yang mana? Pakai standarnya siapa? Apa standarnya wong Jawa? Oh wong Sunda. Madura ada sini? Ada. Ada. Standarnya beda-beda. Ini Gunung Kidul saja 18 kecamatan. Mungkin orang Rongkop sana dengan Panggang sini beda, sudah jauh sekali. Sudah beda standarnya masing-masing. Oh sana nggak baik, sini enggak kok. Beda. Dengan Delingo saya sudah beda lagi nanti. Imogiri beda lagi. Kan pakai standar masing-masing. Standarnya siapa coba? Ini standar kita masing-masing dong. Nggak jelas berarti ajarannya. Ini mau zikir goyang kepala, mau kanan dulu apa kiri dulu, beda-beda nanti. Mana standarnya coba? Nggak pakai standar kan? Sudah bingung mana hasanah mana dolalah coba. Sudah bingung. Maka tadi wujud kecintaan pada beliau itu wujud pentingnya cinta Nabi, ikuti tuntunan Nabi SAW, bukan peringatannya, bukan dengan baca sholawatnya yang tadi pujiannya terlalu berlebihan. Selawat boleh, pujian yang berlebihan yang tidak boleh. Nah tadi lalu dibacakan tadi syair yang terakhir, dikatakan ingkan hubbuka shadiqan la ata'tuhu innal muhib liman yuhibbu mudhi. Jika kecintaanmu itu sejati, niscaya engkau akan menaati beliau. Beliau ini siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya seorang yang mencintai, dia akan selalu taat kepada orang yang dicintainya. Berarti tanda taat pada Nabi, ikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda cinta pada beliau, taat. Ini mana tuntunannya diikuti. Manut pada tuntunan beliau, tidak buat ajaran-ajaran baru sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat 1 menit. Tarik nafas dulu.